Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Sigit. Saya di sini ingin mempresentasikan tentang metrology of screw thread. Jadi, apa sih itu metrology of screw thread? Metrology screw thread merupakan pengukuran ulir. Biasanya ulir itu kan ada beberapa bentuk, ada beberapa macam, dan ada beberapa ukuran. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Widya Sofian, NIM 2022 54029. Mengapa screw thread itu penting? Screw thread digunakan di hampir semua mesin dan struktur. Jadi semua mesin itu ada ulirnya. Pasti yang berhubungan dengan mesin itu pasti sambungannya rata-rata menggunakan ulir dan baut. Jadi dia untuk kekuatan strukturnya itu lebih kuat. Maka dari itu screw thread itu sangat penting. Kegagalan ulir berpotensi mengakibatkan kerusakan fatal. Jadi ulir yang tidak sesuai spesifikasi atau terlalu kencang dalam pengencangannya itu dapat menyebabkan kerusakan yang sangat fatal karena dia merupakan bagian vital dalam sebuah struktur mesin. Jika kita membuat ulir, alangkah baiknya quality control kita itu perlu diperhatikan. Jadi meminimalisir terjadinya kegagalan ulir. Karena ulir itu sangat krusial dalam dunia manufaktur, khususnya pemesinan ini. Fakta lapangan, persentase 80% sambungan mekanik menggunakan ulir. Contohnya ada pada blok mesin, pada dunia otomotif itu blok mesin, dan pada rangka-rangka juga, dan dalam dunia lapangan atau fakta lapangannya itu beberapa jembatan banyak menggunakan ulir pada bautnya untuk sambungan mekaniknya. Nah, sini ada speedboat. Compounding adalah keajaiban dunia ke-8 menurut Albert Einstein. Jadi ini maksudnya Albert Einstein itu kalau dalam dunia financial market itu compounding interest itu sangat ajaib. Next. Nah, sebelumnya apa sih itu screw thread? Screw thread umumnya berbentuk helix pada silinder atau kerucut, digunakan untuk mengubah gerakan rotasi ke linier. Jadi yang dimaksud adalah rotasi adalah biasanya kalau kita mengencangkan baut itu dia memakai arah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Fungsi utamanya adalah untuk pengencangan komponen. Balik dari yang tadi awal, pengencangan komponen yang dimaksud adalah sambungan mekanik antara satu part dengan part lainnya. Di sini ada beberapa klasifikasi ulir. Banyak sekali jenis ulir di dunia manufaktur, namun ada 4 ulir yang sering digunakan dan sering kita jumpai. Satu, ulir eksternal, misal baut. Baut itu bentuknya teman-teman sudah tahu semua. Baut itu bentuknya seperti apa dan penggunaannya gimana. Dan kedua, ulir internal, misal mur. Nah, ulir internal atau mur ini biasanya berpasangan dengan baut tadi ya. Yang ketiga, ulir kanan versus ulir kiri, dan yang terakhir ulir tunggal versus ulir ganda.
Yang selanjutnya adalah quality specification of screw thread. Parameter penting ada beberapa bagian di sini. Satu, pitch, lead, flank angle, hook atau crash. Nah, di sini ada contoh gambar yang menjelaskan apa sih bagian-bagiannya. Kalau crash itu seperti pada gambar ini. Yang ini jarak crash satu sama lain namanya thread angle, dan yang tengah atau cekungan pada antara thread angle itu yang berbentuk V shape ini itu namanya rod, dan pinggiran pada ulir sisi pinggirnya itu namanya side atau samping. Standar toleransi yang digunakan merupakan ISO atau ANSI. Contohnya adalah baut M10 kali 1/5 kelas 6G dipakai di dunia otomotif. Nah, ini terminologi ulir. Jadi bagian-bagiannya itu dijelaskan satu persatu. Di sini ada gambarnya. Pitch merupakan jarak antar puncak ulir. Jadi ulir kan ada ujungnya. Kita analogikan seperti segitiga. Jadi segitiga ini ada ujungnya dan segitiga lain ini ada ujungnya, dan dia berkesinambungan. Itu dinamakan pitch. Yang kedua, jarak ulir bergerak satu putaran. Yang ketiga, minor atau mayor diameter terkecil dan terbesar pada ulir. Yang keempat, crash, puncak dari diameter mayor. Yang kelima, depth merupakan kedalaman ulir. Depth sendiri artinya dalam bahasa Indonesia itu memang kedalaman. Dan yang keenam, thread angle merupakan letak sudut ulir yang berada di antara crash. Nah, ini tadi ya, kita analogikan seperti segitiga terbalik. Antara sisi yang kanan dan kiri itu memiliki berapa derajat sumbunya. Dan yang terakhir merupakan flank, merupakan permukaan paling atas pada ulir, seperti yang bisa dilihat pada gambar tersebut. Analogi ulir ini bisa kita analogikan seperti tangga spiral dengan memutar. Kita namakan thread terminologi. Nah, ini seperti tadi yang saya analogikan, segitiga, dua puncak segitiga atau dua puncak gunung katakanlah, itu yang pada sisi pol atas itu dinamakan pitch. Dan di sini ada minor diameter dan mayor diameter. Jenis-jenis ulir segitiga. Gambar geometrinya seperti ini dan digunakan untuk baut umum. Itu merupakan contoh aplikasi pada dunia nyata atau bentuk jadinya. Yang kedua, ulir persegi. Bentuk geometrinya seperti ini dan bentuk benda jadinya seperti itu. Fungsinya untuk efisiensi, untuk transmisi daya, misal pada dongkrak. Dan yang terakhir, ulir trapezodial. Gambar isometernya mungkin mirip sama ulir persegi, cuman ada beberapa yang di sumbunya agak dijangkar gitu ya. Ini fungsinya untuk gabungan kekuatan dan efisiensi. Pengukuran ulir. Nah, di sini ada thread micrometer dan thread diameter. Ini merupakan contoh alat untuk pengukuran ulir, ini namanya thread micrometer. Contoh pengaplikasian di sini adalah pengukuran diameter pitch. Di sini menggunakan thread micrometer. Ini ya, yang ulirnya itu threadnya itu diulir menggunakan micrometer. Mikrometer ulir versus mikrometer umum. Mikrometer ulir mempunyai anvil khusus. Dia memang bentuknya seperti mikrometer, cuma bedanya itu pada
thread micrometer, anvilnya itu bentuknya lancip. Dan untuk mikrometer umum bentuknya tidak lancip ya, biasa. Jadi datar gitu. Dan minusnya dari mikrometer umum adalah cocok untuk jenis kulir tertentu. Pengukuran sudut kulir di sini merupakan orang yang sedang mengukur profil kulir menggunakan proyektor profil. Itu namanya alat proyektor profil. Di sini dia mengamati sudut atau menganalisa kulir, berapa sudut dan berapa jarak garisnya. Di sini sudut kulirnya biasanya 60 derajat. Beberapa alat yang digunakan ada dua, proyektor profil, optical comparator. Pengukuran kulir internal. Pengukuran kulir internal lebih sulit dibandingkan eksternal. Gunakan thread lookout atau inside micrometer. Nah, ini namanya thread lookout. Dan tips saat mengukur kulir itu rotasikan benda secara pelan-pelan saat mengukur. Jadi hasil yang kita dapatkan presisi dan juga pasti karena kita merotasikannya dengan hati-hati. Yang terakhir penutup. Kulir memang komponen kecil, tetapi berdampak besar karena dia perannya sangat krusial, yaitu umumnya bersambungan dengan atau berhubungan dengan sambungan mekanik suatu struktur atau suatu konstruksi. Dan yang kedua, pengukuran presisi sama dengan kerandalan mesin. Perlu diingat, kualitas manufaktur dimulai dari detail seperti pembuatan kulir. Jadi sebagai seorang engineer, alangkah baiknya kita itu sangat presisi dalam memperhitungkan sesuatu, contohnya kulir. Meskipun dia tampaknya kecil, tapi perannya itu sangat krusial dan vital sekali dalam struktur atau sebuah konstruksi. Ya, itulah presentasi mengenai metrology of screw thread dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.